Ya, salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Karena sudah jamnya, biarpun kurang 2 menit, gak apa-apa ya. Kita berdoa, kita mulai, kita lebih banyak menyembah Tuhan, biar hidup kita diberkati Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, selamat malam Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan buat kami bersama-sama untuk datang mencari hadirat Tuhan, kehendak Tuhan, supaya hidup kami boleh terarah sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kami bisa menikmati hidup di dalam Tuhan. Itulah sebabnya Roh Kudus tolong doa malam kami ini, biar hadirat Tuhan menjamah setiap yang hadir, sehingga nanti pulang dengan sukacita yang dari Tuhan. Kami dapat jawaban daripada Tuhan sendiri, sehingga kami semakin kuat dan semakin kuat terus di dalam mengiring Tuhan. Setiap hamba-Mu yang bertugas, Tuhan memberkati semua. Terima kasih sekali lagi dari awal sampai akhirnya semua di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan kami akan mulai doa malam ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan yang bertugas. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita merenungkan bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Katakan kasih setia yang dirasakan. Kasih setiamu yang dirasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang
aku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi izin mataku, dengan apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah, siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi izin mataku, dengan apakah ku balas Tuhan? Selain pujian, katakan dari dasar hati saudara, siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini? Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga kami menjadi puji matamu Tuhan. Haleluya. Apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah. Sekali lagi katakan, siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi izin mataku, apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami puji, kami
terpujilah nama-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Dengan iman katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Iman katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama kami Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa yang kami surga, Tuhan kami Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan buat segala kasih dan kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami boleh sehat karena Tuhan. Kami berada sebagaimana saat ini Tuhan karena Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat ibadah hari Minggu yang akan datang Tuhan. Ibadah Mandarin khususnya, mari Tuhan. Kami ingin Tuhan hadirat-Mu selalu hadir dalam kehidupan jemaat-Mu Mandarin Tuhan. Sehingga Tuhan, kami belum merasakan hadirat-Mu, sehingga kami belum merasa haus akan Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa buat gereja Sawaan Tuhan. Biar Tuhan pulihkan tambahan bilangan jiwa-jiwa Tuhan, sehingga Tuhan jemaat-Mu semakin hari semakin bertambah banyak Tuhan. Semakin hari Tuhan bersaling mengasihi Tuhan. Tidak ada yang merasa dirinya lebih baik, lebih besar, lebih kaya Tuhan. Tapi biarlah bisa bersama-sama melayani Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat sekolah Alkitab. Mari Bapa, Engkau tolong Tuhan bagi murid-murid sekolah Alkitab. Biarlah Tuhan mereka berikan beban Tuhan akan jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Jadikanlah Tuhan mereka menjadi alat-alat-Mu, menjadi jemaat-jemaat, menjadi pendeta-pendeta yang menderita Tuhan. Terlebih Tuhan saat ini tuh yang ada di pedesaan, mari Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kejamahan Tuhan berikan kekuatan dan berkati Tuhan. Mungkin ada dalam kesesatan, mari Tuhan kami Tuhan tolong. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kota Surabaya. Mari Tuhan, biarlah umat-Mu boleh beribadah dengan baik, boleh beribadah tenang Tuhan, karena pertolongan Tuhan
Biar ada ketentraman, ada ketenangan ada di mana-mana Tuhan, khususnya di kota Surabaya ini Tuhan, sehingga kami boleh bebas untuk beribadah kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami hendak mendengar firman-Mu. Marilah Tuhan berbicara kepada kami, berbicara melalui mulut hamba-Mu Tuhan, sehingga firman yang diberikan boleh tertanam dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Segala puji, hormat, mulia hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di ibadah doa malam. Hari ini kita akan sama-sama membaca terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan yang ada di kitab Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang ke-8. Ya. Satu ayat saja, maka saya mengajak untuk membacanya bersama-sama. Mazmur pasal 118 ayat yang ke-8. Sudah ketemu? Oh belum semua. Ya. Saya tunggu. Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang ke-8. Hanya satu ayat saja. Sudah ketemu? Puji Tuhan. Ayo kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 118 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Amin. Saya beri tema firman Tuhan malam hari ini. Firman Tuhan adalah tempat berlindung kita yang sempurna. Saya teringat waktu menyiapkan firman ini, ada satu lagu pujian lama yang saya pertama kali mendengarnya ketika saya dulu masih kuliah di Sydney, Australia. Pada waktu itu gembala sidang saya adalah Pastor Andrew Su. Beliau adalah orang asli dari Jawa Timur. Kalau nggak salah kelahiran Madiun, istrinya orang Surabaya. Mereka sering pulang ke Indonesia melayani di Surabaya. Saya baru ingat ternyata dulu juga pernah melayani di gereja kita di sini di GBPS Sawahan. Ya, nah beliau dulu sering mengajarkan sebuah lagu yang ada di buku pujian yang lembar pujian yang nomor 3. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Ini pujian saya baru mendengar dan diajarkan tahun 97. Sampai sekarang kurang lebih berarti sudah jeda waktu 25 tahun. Masalahnya banyak sekali hari-hari ini orang di luar sana yang mengatakan bahwa Alkitab kita ini sudah gak relevan, sudah gak ketinggalan zaman. Tapi percayalah, firman Tuhan adalah tempat berlindung yang sempurna dan tetap masih relevan. Walau di tahun 2022 sebentar lagi masuk 2023. Ada sedikit fakta Alkitab yang kita mau pelajari malam hari ini, supaya kita ini bukan hanya sekedar tahu, baca saja, tapi ternyata di dalam Alkitab itu ada fakta-faktanya. Fakta yang pertama adalah di Alkitab kita itu ternyata ada 1189 pasal. Ada yang pernah tahu mengenai di Alkitab kita itu ternyata ada 1189 pasal. 929 pasal yang ada di Perjanjian Lama, 260 pasal ada di Perjanjian Baru.
Dan adakah yang tahu berapa banyak ayat yang terdapat di dalam Alkitab kita? Oke, izinkan saya membacakannya. Ada 31.171 ayat di dalam Alkitab kita. Di Perjanjian Lama ada 23.214 ayat, dan di Perjanjian Baru ada 7.957 ayat. Dan tidak tahukah kita semua, ayat yang barusan kita tadi baca bersama-sama ternyata adalah ayat yang terletak di paling tengah di Alkitab kita, yang berbunyi, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Dan yang membuat saya lebih takjub lagi adalah, sebelum pasal 118 di kitab Mazmur, itu Mazmur pasal 117 ternyata adalah pasal yang paling pendek di dalam seluruh Alkitab kita. Karena Mazmur 117 hanya terdiri dari 2 ayat. Tetapi Mazmur 119 atau pasal sesudah ayat bacaan kita adalah pasal yang paling panjang terdapat di Alkitab kita. Terdiri dari 176 ayat. Jadi kalau ada yang memberi PR pada kita bahwa kalau kita mau khatam Alkitab 1 tahun baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, biasanya minimal 1 hari harus baca 2 pasal. Kecuali, pasti ada kata ini, kecuali Mazmur 119. Kenapa? Karena 176 ayat nggak mungkin bisa selesai dalam 1 hari bacaan. Ya, ini memang pengecualiannya. Ini adalah fakta Alkitab yang menarik buat kita ketahui saja. Ya, jadi kira-kira sebelum Mazmur 118 ayat yang ke-8 tadi, ada 15.585 ayat, dan sesudah ayat yang kita baca tadi bersama-sama ada 15.585 ayat lagi. Dan Alkitab kita dimulai dengan kata pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam bahasa aslinya adalah Bereshit bara Elohim. Pada mulanya adalah Allah. Ini banyak sekali hari ini di YouTube firman Tuhan ini dibuat serang-serangan buat iman anak-anak Tuhan loh. Kenapa? Yang mereka kutip adalah di Yohanes 1 ayat 1. Kan Alkitab orang Kristen sendiri yang mengatakan pada mulanya adalah Allah. Tetapi di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Ini banyak dipakai untuk menyerang iman anak-anak Tuhan. Tetapi mereka ternyata belum selesai membacanya. Mereka hanya fokus pada kata awal di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Lanjutnya, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita rangkum jadi satu, bunyinya tetap sama. Bereshit bara Elohim. Pada mulanya adalah Allah. Karena firman itu bersama-sama dengan Allah. Sebagai anak Tuhan, hari-hari ini bukan hanya suka membaca firman Tuhan, tapi kita juga harus semakin mendalam di dalam pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Karena hari-hari ini di channel-channel YouTube, di TikTok, di berbagai macam feed Instagram, hari ini ternyata balutannya dari luar seakan-akan rohani, tetapi dalamnya kalau kita dengar dan kita baca, itu isinya untuk menghancurkan iman kekristenan anak-anak Tuhan. Ya, belum lagi kasus yang paling baru,
Ini dipakai sama orang-orang di luar sana yang bukan anak Tuhan. Kasus apa yang hari ini mengisi seluruh berita yang ada di Indonesia? Kasus apa? Harga kedelai? Enggak. Minyak goreng? Sudah lewat. Hari ini berita apa yang paling menyita seluruh perhatian di media di Indonesia? Sambo. Dikatakan apa? Nyatanya anak Tuhan baca firman tetap bisa bunuh orang. Itu dipakai jadi senjata buat mereka. Makanya kita penting untuk mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi. Permulaan kata pertama yang tercatat di dalam Alkitab adalah pada mulanya adalah Allah. Dan kata terakhir yang tercatat dalam Alkitab adalah kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Dimulai dengan kata pada mulanya Allah, diakhiri dengan kata amin. Berarti firman Tuhan itu ya dan amin, karena berasal daripada Allah. Sebelum segala sesuatunya jadi, sudah ada Allah. Dan Allah berfirman, maka semuanya jadi. Diakhiri dengan kata amin. Yang paling menarik adalah di tengah-tengahnya. Di awal adalah pada mulanya Allah, di akhir adalah kata amin. Di tengah-tengahnya ada kata lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada manusia. Di dalam bahasa Inggrisnya tertulis dengan kata it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Ini memiliki arti yang sedikit berbeda daripada tulisan di dalam terjemahan baru. Artinya adalah lebih baik percaya kepada Tuhan daripada menaruh percaya pada manusia. Sedikit berbeda, bukan? Artinya lebih dalam. Lebih baik kita langsung aja percaya pada Tuhan daripada kita menaruh percaya pada manusia. Karena kalau kita menaruh percaya kita pada manusia, kita pasti akan kecewa. Betul? Karena manusia adalah ciptaan Tuhan. Sedangkan kalau kita menaruh percaya kita pada Tuhan, firman Tuhan yang membuktikan hidup kita tidak akan dikecewakan. Amin. Segala macam persoalan dapat terjadi dalam hidup kita. Itu hanya ujian supaya iman kita makin kuat, membuat kita semakin tekun belajar akan firman Tuhan, sehingga pengharapan kita tidak goyang. Ketekunan itu yang akan membuat kita pada akhirnya menjadi tahan uji. Ini yang paling penting. Terutama lagi menghadapi apa yang akan terjadi di tahun 2023. Saya masih teringat dulu ketika saya masih di Jakarta. Walaupun jabatan adalah direktur utama perusahaan, tetapi sebelum anak buah nyusun analis, saya harus membuat analisa terlebih dahulu. Karena perusahaan yang saya pegang rata-rata di bidang investasi. Jadi sebelum tahun 2023, tahun depannya, sekarang mau mendekati akhir tahun ini, saya sudah harus bikin analisis. Kira-kira apa yang terjadi tahun depan, apa yang menjadi tantangannya, dan apa yang menjadi peluangnya. Kira-kira produk apa yang akan kita luncurkan, apa yang akan kita bicarakan kepada klien supaya klien tidak pindah ke perusahaan lain, tapi makin banyak taruh uang di perusahaan kita. Ya, di sini juga ada banker dari bank terkenal di Indonesia. Beliau juga pasti akan tahu apa yang saya katakan ini. Jadi kembali lagi, ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya sedikit-sedikit buka lagi yang namanya Bloomberg, CNBC. Dan di situ saya mulai mengamati apa yang terjadi di dunia. Walaupun sekian lama, saya sudah tidak mau tahu harga minyak berapa, harga emas berapa, kurs US dollar berapa terhadap rupiah. Enggak. Rupiah itu segmen ketiga. Yang paling utama adalah kurs dolar terhadap major rates yang ada di dunia.
terhadap euro, terhadap pound sterling, terhadap Japanese yen, terhadap Australian dollar, Canadian dollar, Swiss franc. Itu adalah patokan kita. Dan ternyata tambah lagi satu sekarang, Chinese yuan. Ya, karena cungkok dan mimpi itu ternyata sekarang sudah jadi major currency di dunia. Itu yang kita perhatikan betul-betul, supaya kita tahu kira-kira keadaan global ini akan mengarah kemana. Grafik saya bukai satu-satu, dan ternyata betapa kagetnya saya. Di dalam waktu hampir 2 tahun ini, itu ternyata dunia ini bergejolak luar biasa. Jadi sesudah ada pandemi ini, dunia ini bergejolak luar biasa. Sekarang pandemi ini belum selesai, tetapi gejolaknya sudah dimulai dari sekarang ini. Dan ternyata sudah dari beberapa bulan yang lalu. Itu semua terbaca di dalam grafik. Di mana yang dulunya begini, kemudian anjlok sampai titik pernah minus di harga minyak, kemudian naik lagi sampai $100. Sekarang ini turun dikit, tapi akan gejalanya sudah akan begini, meroket lagi. Harga emas yang membuat saya bingung luar biasa. Dan itu semua nanti ada indikasinya, saya akan bicarakan kemudian. Tetapi yang paling utama, pertanyaan banyak orang, apakah Alkitab masih relevan? Masih bisa diandalkan untuk tahun-tahun seperti ini, apalagi tahun 2023 yang penuh tantangan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kira-kira persoalan dan tantangan apa yang akan dihadapi oleh kita semua, seluruh dunia di tahun 2023. Yang pertama adalah COVID belum selesai. Ini bahkan ada pengumuman, ada varian COVID yang paling baru. Ya, menurut saya ini hoax. Kalau bicaranya vaksin itu sudah tidak mempan terhadap varian yang baru ini hoax kalau menurut saya. Tetapi yang pasti COVID ini belum hilang. Beberapa bulan yang lalu teman saya di Amerika baru ngomong sama saya, bro, ingat omonganku ini ya, sebentar lagi Indonesia pasti akan booming lagi COVID. Kita di sini lagi santai-santainya kok, bahkan kita sudah mulai longgar. Kemana-mana saya pergi nggak ada orang nggak pakai masker lagi, kecuali di gedung gereja malam, ya. Iya kan? Kalau coba kita ke pasar, ada yang pakai masker gini, kita malah diketawain sama orang, betul kan? Kita pakai masker gini ketemunya di mana? Di gedung gereja. Di luar sana sudah banyak orang lupa pakai masker. Teman saya sudah ngomong 2 bulan yang lalu, dia ngomong di Amerika meledak lagi. Saya tanya, loh kamu bisa ngomong gitu, emangnya kamu kena? Iya aku kena. Aku satu rumah kena. Ya kan? Ini lebih parah. Soalnya nggak ada gejala. Dulu kalau orang kena COVID pasti pertamanya panas, ya, batuk-batuk, pilek. Sekarang yang varian baru ini enggak. Tiba-tiba langsung sesek paru-parunya karena berisi sudah lendir semua. Dan itu kalau di foto torak, di foto paru-paru itu sudah asap putih. Nggak pakai gejala sih. Dan penurunannya lebih cepat. Tapi puji Tuhan saya juga dengar dari dia, kalau ternyata setelah 2 kali tes negatif, itu hanya butuh 5 hari dan kemudian sudah bebas. Dan benar, hari ini kasus COVID meledak lagi di Indonesia. 1 hari sudah di atas 4.500 kasus baru. Maka saya selalu ingatkan pada kita semua, tetap jaga kesehatan. Jangan dilonggarin. Di dalam ruang tertutup seperti ini, masker jangan turun, tetap dipakai. Buat apa? Supaya kita tidak ketularan, dan juga supaya jangan sampai kita nularkan sama orang lain. Betul? Tetap kita jaga baik-baik. Apakah itu berarti dengan kita pakai masker kita tidak beriman? Kita divaksin berarti iman kita sudah luntur? Enggak. Kita ini bijaksana, karena firman Tuhan berkata, segala hikmat turun disertai dengan akal budi. Bukan iman yang modelnya buta-butaan seperti yang ada di tetangga kita. Apa kata ini pasti benar, di luar pasti salah. Ya, nggak bisa begitu. Ini kita harus pakai hikmat, akal budi. Tetapi apakah dengan adanya varian baru ini membuat kita harus khawatir? Alkitab mencatat
ada 365 kata jangan khawatir di Alkitab kita. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ternyata Alkitab kita mencatat ada 365 kata jangan khawatir. Tahu Bapak Ibu apa artinya? Bahwa ternyata ketika Tuhan berfirman, Tuhan sudah menghitung setiap hari dalam hidup kita. Sepanjang tahun hidup kita 365 hari. Ternyata setiap hari Tuhan sudah siapkan dan atur yang terbaik buat hidup kita. Amin. Supaya apa? Kita tidak bisa menjadi terlalu khawatir. Khawatir bisa, setiap orang bisa khawatir. Tetapi menjadi panik atau terlalu khawatir, itu bukan tanda orang beriman. Ingat, firman Tuhan itu mencatat 365 kata jangan khawatir. Setiap hari Tuhan yang sama yang berkata, nggak usah khawatir. Firman Tuhan mengatakan apa? Pandanglah burung di udara, yang tidak menabur dan tidak menuai, tapi Bapamu di surga memelihara. Amin. Maka Tuhan katakan, ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan yang lain, Keluaran pasal 23 ayat 25, dicatat, orang yang setia beribadah kepada Tuhan, roti dan airnya, makan dan minumnya diberkati Tuhan. Penyakit dijauhkan oleh Tuhan. Amin. Pegang janji firman Tuhan. Jangan mau digoyangkan dengan masalah apa. Covid boleh terus ada, boleh berganti varian, tetapi anak Tuhan tetap akan setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Kapan kita berhenti kumpul di gereja? Bukan berarti kita berhenti beribadah. Ada kalanya, terutama pada waktu dulu, pemerintah kita yang meminta supaya jangan penyebarannya menjadi liar, karena pada waktu itu belum ada vaksin. Dan ternyata sekarang sudah nggak ada kan aturan dilarang untuk beribadah bersama-sama. Jadi kalaupun nanti gereja sempat nanti akan misalnya berhenti libur dulu, kemudian kembali ibadah online, anak Tuhan harus tetap setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Tapi kalau gereja sudah dibuka, ya jangan mentalnya mental online. Nggak datang nggak popo, saiki iso delok do handphone, bener kan? Nah, enggak. Di dalam kata setia beribadah itu berarti juga disertai dengan kata usaha. Walaupun hujan deras, walaupun jauh rumah kita dari gereja, bukti kalau kita setia adalah berapa besar usahamu untuk mencari hadirat Tuhan. Amin. Beda. Beribadah bersama-sama ini dengan beribadah online, beda suasana, beda hadirat Tuhan, beda. Bukti kita setia adalah kalau kita sungguh-sungguh berusaha mencari Tuhan. Amin. Jadi walaupun nanti ada perkembangan apapun, saya harap semua anak-anak Tuhan di Ibadah Mandari tetap setia beribadah sama Tuhan. Amin. Yang kedua, ternyata tahun 2023 ini adalah sudah dimulainya tahun persiapan tahun politik. Semua orang ngomong kan coblosan baru tahun 2024. Salah besar. Semuanya sudah akan dimulai dari tahun 2023. Bahkan saya sudah ada dengar selentingan di telinga saya, yang kulitnya kayak gini, Bu, sekali-sekali ngomong politik ya, nanti jadi kayak Ahok. Sudah ada yang ngomong seperti. Dan kalau sampai berani, kerusuhan tahun 98 akan terulang lagi. Ya, ingat, walaupun ada tahun politik, walaupun apa, yang penting kita dukung terus dalam doa.
Karena apa? Pemerintah yang ada itu yang menetapkan siapa? Siapa yang pilih? Datangnya dari Tuhan. Tuhan yang menetapkan. Ada orang yang berambisi seberapa keras, seberapa kuat ambisinya, segala cara boleh dipakai. Tapi kalau Tuhan tidak menetapkan, tetap tidak akan jadi. Maka tugas kita sebagai anak-anak yang beriman, berdoa bagi bangsa dan negara kita. Akan banyak intrik-intrik politik, akan banyak sekali permainan-permainan di tingkat atas yang kita tidak bisa baca dan tahu. Tetapi saya yakin dan percaya, kalau anak-anak Tuhan tetap berdoa bagi bangsa dan negara, Tuhan tetapkan pemimpin yang terbaik. Amin. Sehingga Indonesia tidak akan masuk dalam jurang yang namanya resesi. Ya, Indonesia akan bangkit. Rakyatnya makmur sejahtera, negaranya aman tentram. Itu bisa terjadi kalau anak-anak Tuhan setia berdoa bagi bangsa dan negara. Amin. Yang ketiga, ini yang terakhir yang paling seru. Tidak bisa dipungkiri, kalau nanti tahun depan 2023 sudah ada tanda-tanda akan terjadi resesi ekonomi global. Wah, berarti ya apa Pak ini Pak? Lah kan pertanyaannya selalu begitu kan? Ya kan, ini saya cuma ngomong. Semua tanda-tandanya sudah ada. Tahun depan akan terjadi, akan ada pergolakan di sektor ekonomi. Dan ini akan indikasinya ke resesi ekonomi global. Bahkan presiden kita sudah berani mengatakan, ya, di pidato-pidato resmi kenegaraan, sudah ada 48 negara yang antri jadi pasiennya IMF. Sekarang sudah dirubah. Baru berapa waktu yang lalu bilang 48 negara, sekarang sudah jadi 60 negara yang antri. Mereka antri ini penanti berobat dana talangan, minta disuntik dana sama IMF seperti Indonesia tahun 97-98. Waktu itu kita kenal dengan nama apa? Krismon. Loh, saya tidak mungkin tidak ingat, karena waktu itu saya sudah di luar negeri. Saya ingat waktu itu kiriman itu susah datangnya masuk ke saya. Biasanya kalau saya begitu ngomong sama papa, uang habis. Biasanya papa selalu ngomong tunggu 5 hari ya, karena transfer bank waktu itu pakai apa ya? Pakai bank check atau apa gitu loh, traveler's check ya. Itu 5 hari baru cair di rekening saya. Nah, sejak saat itu, sejak papa bilang traveler's check sudah masuk, saya mulai hitung uang tinggal berapa. Tinggal $100. Besok pergi beli jasio, ya, 1 kotak itu $15. Ya, kemudian mau masuk kulkas saya bagi 5 hari lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1 hari makan cuma segini. Irit-iritan uang. Ya kan? Saya ingat persis. Tapi ketika Krismon, enggak lagi 5 hari. Ketika saya bilang, Pak, uang sudah mulai habis. Maka saya kaget. Untuk pertama kali mereka bilang, bukan papa enggak ada uang, tapi hari ini cari dolar setengah mati. Kamu pinter-pinter pakai uang di sana ya. Ini cari dolar susah. Waktu itu saya ingat dolar waktu itu, Australian dollar waktu itu kan saya di Australia. Itu $1 $1.000. Tiba-tiba saya kaget waktu papa saya kasih tahu, kamu tahu sekarang dolar Australia berapa yang papa harus kirim? 7.500. Dan kemudian jadi 10.000. Ya, itu saya masih ingat, saya masih dulu di Australia. Ya kan, saya masih ingat saudara sepupu saya di Amerika itu lebih parah lagi waktu itu, sempat dolar hampir 20.000 waktu itu pernah. Ya, nah sekarang ini kurs dolar hari ini berapa? Oh, di sini kan banyak yang sudah tahu ini kurs dolar. Berapa hari ini? 15.675. Penutupan. Tadi siang saya dengar sudah 15.735. Spot tengah loh ya. Spot tengah. Jadi kalau spot tengah 15.735, berarti bank itu jual di atas itu. Berarti sudah dekat 15.800. Kalau sampai sudah di grafiknya seperti ini pasti akan kena 16.500 atau 17.000. Bagi dulu
suku bangsa kita yang masih sukanya impor, oh ini parah sekali. Tapi hari ini pemerintah kita rasanya malah makin seneng itu kalau dolar makin naik. Kenapa? Karena sekarang bangsa kita sukanya ekspor bukan impor. Ya, dulu kalau naik gini dolar, harga barang semua jadi ikut naik. Harga susu ikut naik, harga elektronik ikut naik, harga beras ikut naik, semua barang ikut naik. Saya kalau melihat hari-hari ini ternyata harga-harga masih belum banyak yang naik. Tapi memang jujur, karena kenaikan dolar ini buat orang takut. Kalau ada yang mau beli barang, mau impor dari luar negeri, mereka bingung sekarang. Ini mau kapan bayarnya, kan gitu. Ya, mau dibayar sekarang, takutnya mereka beli harga pokoknya ketinggian, kan? Mereka tunggu berapa waktu lagi. Tapi kalau mereka tunggu terus, ternyata harga nggak turun-turun, mereka nggak bisa dagang. Jadi sektor pertama yang paling akan kena tahun depan adalah sektor perdagangan. Ya, sektor perdagangan pasti akan mengalami dampak yang besar. Nah, yang kedua pasti sektor keuangan. Karena kenapa dolar ini bisa naik? Karena suku bunga dari Fed atau Bank Sentral Amerika terus naik dan nggak akan turun tahun ini. Karena mereka harus berjuang melawan yang namanya inflasi. Harga barang di Amerika itu naik gila-gilaan. Kenapa? Karena satu faktor saja, yaitu harga komoditas atau barang-barang energi. Saya tanya teman saya di Amerika, ternyata punya mobil itu hari ini setengah mati merawatnya. Karena beli bensin itu harganya mahalnya bukan main. 85.000 itu 1 galon. Kalau dihitung-hitung kurang lebih itu cuma dapatnya 3,5 liter. Itu 80.000 lebih. Ya, kita masih bersyukur loh. Harga Pertalite berapa sekarang? 10.000. Solar berapa? Solar berapa? 18.000. Wah. Solar 18.000. Demo semua. Iya. Yang biasa subsidi sih. Itu kan yang dipakai sama truk. Buat angkutan ya. Ya kita masih bersyukur ya. Harga-harga energi di kita masih terjangkau. Belum sampai luar biasa naik sesuai dengan harga pasar. Ya. Dan ini kalau sampai minyak sudah tembus 100 dan sekarang nggak bisa turun dari 80, kemungkinan juga akan naik terus. Kenapa? Karena melihat situasi politik yang ada di dunia, hari-hari ini 2 blok besar di dunia, 2 kubu besar di dunia rasanya mau saling tunjuk kekuatan. Yang pertama adalah blok barat lawan blok timur. Ya. Dan lihat ya, ini saya bicara hari Jumat khotbah. Berapa waktu yang lalu, baru berapa hari yang lalu, ada satu rudal dari 2 negara yang dipisah oleh satu batas garis, itu meluncurkan rudal, itu hampir masuk ke negara tetangganya. Ya, itu memicu problem besar di dunia. Ya, dan ini berhubungan dengan blok, karena blok yang sini itu isinya Rusia, Cina, Korea Utara, yang paling gede Iran juga. Ya, dan ini akan berpengaruh banyak karena ujung-ujungnya yang mereka mainkan adalah harga komoditas. Ini akan membuat inflasi di seluruh dunia akan menjadi masalah buat banyak negara. Dan akhirnya banyak negara kolaps, dan akhirnya mereka harus utang sama IMF. Itu yang akan membuat resesi global. Tetapi sebagai anak Tuhan, apakah kita harus seperti itu menanggapinya? Banyak yang ngomong sama saya, ini harga-harga barang habis ini akan naik semua. Indomie akan naik kurang lebih 3 kali lipat katanya, karena harga gandum, harga kedelai. Ya kan, saya ngomong ya jelas-jelas saja. Mau naik harga berapapun, apa kita tuh tidak akan beli sih? Saya mau tanya, betul? Mau harga naik berapapun, apa kita itu berhenti belanja? Kan enggak sih. Cuma memang bedanya kita tidak beli seperti dulu banyaknya, kan gitu loh. Tapi tetap beli. Contoh paling gampang, orang antri BBM mau naik katanya dari 7.650 jadi 10.000. Apakah sekarang sudah jadi 10.000 orang berhenti mandek beli bensin? Kan enggak kan? Tetap beli. Minyak goreng itu loh terakhir kemarin hari hampir sampai 50.000.
Apa ibu-ibu rumah tangga berhenti goreng? Hah? Istri saya ikut-ikutan tiap hari beli air fryer. Ya kan, sudah. Sekarang masak enggak pakai goreng nih, enggak pakai minyak goreng gitu loh. Iya kan, dan segala macamnya. Gitu loh. Ya kan, itu hanya cara. Tapi enggak mungkin kita akhirnya enggak ikut beli. Enggak. Percaya sama kita. Kita hanya akan mengurangi aja belinya. Ada sekarang yang istilah yang paling terkenal lagi, muncul lagi akhir-akhir ini. Ingat ya, cash is the king. Sekarang uang tunai itu raja. Yang punya aset jual semua. Tahun depan akan susah dan segala macamnya. Ini kan pertanyaan orang gak sekolah sih. Mana mungkin kita punya rumah kita jual semua hari ini pegang duit gitu loh, iya kan? Gak bisa model seperti itu. Makanya jangan sesat, jangan ikut-ikutan apa kata orang. Pegang uang memang memudahkan kita. Kita mau beli apa aja jadi gampang. Tetapi bukan itu. Karena apa? Hari ini cash keras kita itu penting. Tetapi investasi baru jalan itu kalau kita punya aset. Gak bisa enggak, sampai kapanpun bank itu tetap paling suka nomor satu adalah aset, bukan cash. Gitu loh. Ya, jadi bukan itu ceritanya. Makanya gini, sekian banyak perkembangan yang ada di dunia, intisarinya cuma satu. Jangan kita ikut-ikutan apa kata orang di dunia. Firman Tuhan berkata lebih baik kita percaya pada Tuhan daripada mempercayakan hidup kita kepada manusia. Ingat, Tuhan kita yang berfirman Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan yang sama yang membuktikan apapun nama krisis yang sedang kita hadapi, keadaan sukar yang kita hadapi, bagi Tuhan tetap selalu ada jalan keluar. Amin. Lihat Nabi Elia, ketika dia diburu sama orang, dia ingin dibunuh, Tuhan suruh dia sembunyi di sungai Kerit. Tuhan menyediakan makanan buat Elia lewat burung gagak. Ketika sungai kering, Tuhan menyediakan makan memelihara orang pilihannya melalui janda miskin di Sarfat. Amin. Itu juga yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak perlu jadi ikut khawatir sampai akhirnya kita bingung. Ya kan, besok nek gitu usaha tutup aja ya, dan aduh, ini kan tanda-tanda orang bukan beriman. Lakukan segala apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Kalau Tuhan memang izinkan di depan kita yang kita akan lakukan adalah kita punya toko, ya lakukan dagang sebaik-baiknya. Punya perusahaan, lakukan usahamu sebaik-baiknya. Tugasmu Tuhan kasih untuk melayani, layani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Gak usah ikut-ikutan apa kata dunia. Ingat, hidup mati kita yang menyediakan kita makanan itu bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Amin. Jangan ikut-ikutan kata dunia. Lebih baik kita berlindung pada sabda Allah. Firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang ditulis di dalam kitab suci itu juga yang akan dilakukan Tuhan dalam hidup setiap anak-anaknya yang percaya pada Tuhan. Amin. Jadi apapun boleh terjadi, tetapi tetap fakta yang sama yang kita harus pelajari, bahwa firman Tuhan adalah tempat berlindung yang sempurna. Amin. Amin. Saya ajak untuk kita nyanyikan lagu nomor 3 yang terakhir, sambil kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Zaman sekarang berjaga, lihat dunia bergerak, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah.
sekarang berjaga. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar mengemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah, berlindunglah pada sabda Allah, berlindunglah pada sabda Allah. Sekali lagi katakan berlindung, berlindunglah pada sabda Allah. Terima kasih Tuhan, sesuai dengan pujian yang baru kami nyanyikan. Terdengar di sini sana banyak kabar menggetarkan. Kami boleh mendengar apa kata orang yang akan terjadi pada tahun 2023 nanti. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kami imani janji firman-Mu. Karena lebih baik kami percaya berlindung kepada Tuhan daripada mempercayakan hidup kami kepada tangan manusia. Karena hidup kami bukan apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan. Kalau Tuhan sudah berfirman, maka semuanya pasti akan terjadi. Firman-Mu berkata 365 kali kata jangan khawatir di sisi Alkitab kami. Dan itu juga menjadi bukti bahwa Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik buat setiap hari hidup kami sepanjang tahun yang akan datang. Kami tidak perlu terlalu khawatir. Kami semakin mendekatkan diri kami dan berlindung di balik kekuatan sabda Allah. Maka hidup kami akan mempunyai jaminan kekal di dalam kekuatan firman. Hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus akan selalu bekerja, meneguhkan, mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu dan membuat kami mampu melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Maka kami akan dipanggil Tuhan sebagai orang-orang yang berbahagia. Kami saat ini berdoa juga Tuhan buat Ibu Juelin yang belum bersama-sama dengan kami. Tuhan pulihkan kesehatannya sehingga besok hari Minggu dapat berkumpul beribadah bersama-sama dengan kami. Demikian juga dengan saudara-saudari kami yang lain yang belum terlihat bersama dengan kami. Mungkin mereka sedang ada halangan. Kalau mereka sedang bepergian, Tuhan sertakan malaikat-Mu mengiringi perjalanan mereka, tibakan kembali dengan selamat. Bagi yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, biarlah oleh kuasa bilur-Mu segala penyakit mereka boleh menjadi sembuh. Kami bawa doa untuk Bapak Suyono yang akan menjalani operasi ginjal sisi yang satunya lagi, supaya operasi boleh berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kesehatannya boleh pulih dengan sempurna. Kami juga serahkan saudara-saudara kami yang lain, Bapak Budi, Ibu Lituti Juliana, Ibu Syufung, Mak Marta Hayati, Ibu Yang Heceng, Bapak Purbowo Halimun yang ada di Jakarta, Ibu Iwa, Bapak Yungsin, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Karena kami percaya mereka dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Kami akan melihat kebaikan Tuhan, Tuhan nyatakan dalam hidup mereka, dan Tuhan pulihkan dengan sempurna. Kami juga serahkan Ibu Lolita, Bapak Chong Siek, Bapak Chun Ming, Bapak Andre, Ibu Eni Mediawati, yang kami boleh mendengar bahwa beliau rindu untuk bisa menjadi orang Kristen yang percaya pada Tuhan. Kami serahkan waktu selanjutnya supaya kami dapat menginjili beliau, supaya beliau juga boleh menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga serahkan saudara-saudara kami yang lain
Kiranya Tuhan juga memberi kesehatan semuanya, sehingga kami besok hari Minggu dapat berkumpul bersama, beribadah, dan kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang Tuhan, tiba waktunya kami akan mengakhiri ibadah doa malam kami. Sebelum kami mengakhirinya, kami ingin berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang kami mengangkat tangan kami untuk kami pulang membawa berkat Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang kasih, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang saudaraku, kiranya Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kecintaan dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai hidup kita senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih. Sampai jumpa di ibadah Mandarin besok hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur pekerjaan Tuhan di ibadah doa malam, boleh memasukkan amplop di kantong persembahan yang ada di depan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.